Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir September 2020 ya. Ini untuk zodiak Taurus. Kayak Taurus. Hai, apa kabar? Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Lalu pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, atau karir. Jadi kalau nggak resonate ya, kamu bisa cek lagi Sun, Moon, Rising kamu, bahkan Venus kamu di Google dengan cara cek aja, cari birth chart, cara untuk mengetahui birth chart di Google ya, karena setiap dari kita nggak hanya memiliki satu zodiak. Oke, di sana kamu perlu masukkan jam lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun sampai tempat lahir ya. Jadi kamu bakal punya rising sign atau zodiak rising itu kalau ada jam lahir. Kalau nggak bisa ya. Dan pembacaan ini bisa aja pembacaan yang baru, bukan pembacaan lanjutan dari awal dan pertengahan September ya. Jadi bisa energi baru yang terbaca. Dan kalau memang kamu mau pembacaan yang sesuai dengan yang kamu mau, kamu bisa ambil personal reading ya. Aku ngeliat banyak kok orang di luar sana yang menawarkan hal yang sama. Oke, Taurus akhir September 2020. Ada passion, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and passion. Lalu ada sensitivity. You are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and feelings your feelings. Lalu ada outdoors. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Bentar ya. Dan di the bottom of the decknya ada courage, be courageous and stand up for your beliefs. Oke, Taurus di akhir September ini atau memang udah kamu rasakan sekarang, remember ya, karena setiap orang bisa aja berbeda implementasinya, bisa udah terasa sekarang atau bahkan bulan depan Oktober. Who knows, karena kita berbicara tentang energi itu sangat berbeda untuk setiap orang ya. Di sini aku ngelihat ada energi yang cukup melegakan ya. Aku ngelihat ada energi seseorang yang lega terhadap sesuatu, lega terhadap hal yang selama ini dulu dia rasa dia tahan, dia pendam. Aku ngelihat ada keberanian dalam hal mulai untuk melepaskan. Jadi ini ada energi seseorang yang benar-benar udah memasuki masa moving on yang sebenarnya, yaitu melepaskan kesakitan. Aku ngeliat energi seseorang yang seperti keluar dari kamar ya, keluar dari tempat dia berada, dia mulai berani untuk keluar. Dan energi ini mengajarkan untuk memang berani untuk berdiri di kaki sendiri, berani menjalani kehidupan walaupun kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena aku ngeliat energi orang sebelum ini, entah energi kamu atau energi dia ya, ingat energinya bisa terbalik, itu memang seperti orang yang nutup pintu terus pergi gitu aja. Nutup pintu lalu cuek dengan kehidupan luar, ya udah tinggal aja, pergi aja gitu ya, dan nggak mau lagi peduli dengan apapun juga. Jadi memang menutup diri, menarik diri, dan aku ngeliat sekarang udah mulai bisa keluar dari energi itu ya,
udah bisa yang namanya terbuka untuk mau membuka pintu kamarnya dan ngelihat ternyata di luar nggak seburuk seperti yang kamu kira atau yang dia kira. Oke. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada attachment, ada 7 chakra, Arcangel dan victory, healer of the ages. Oke, aku ngelihat ini memang masa yang benar-benar healing dalam artian healing yang perlahan tapi pasti gitu ya, dimana aku ngeliat kamu udah mulai detach dari apapun yang selama ini membuat kamu terikat ya, entah terikat dari masa lalu, terikat akan masa depan ya, nggak hidup di masa sekarang. Aku ngeliat kamu di masa ini udah mulai ngeliat ternyata kenyataan itu nggak seburuk yang kamu kira, kenyataan itu nggak seperti yang kamu rasa, atau memang kamu belum ngerasain ini tapi nanti bakal ngerasain ini. Aku ngeliat bisa jadi ini adalah pembacaan untuk hasil dari apapun yang kamu jalani saat ini. Jika masih ada kesakitan dan kekecewaan, kamu bakal masih merasakannya. Cuman inilah outcome yang bakal terjadi nantinya. Buah dari sensitivitas yang kamu rasakan selama ini bakal terlihat jelas. Kita lihat tarotnya. Eight of Pentacles, King of Staves atau King of Wands, dan Eight of Swords. Wow. Ada feeling sorry di sini ya, ada rasa yang ngerasa cukup bersalah. Aku nggak tahu entah kamu atau dia, siapapun orang ini yang ngerasain dia melakukan sebuah kesalahan ya dari masa lalunya. Karena aku ngelihat energi ini healing ini membawa kamu seperti backwards, jalan mundur, dan saat kamu jalan mundur kamu bakal ngeliat tuh ngapain aja kamu selama ini, apa yang kamu lakukan ke orang lain dan orang lain lakukan ke kamu, atau kamu lakukan ke pasangan dan pasangan lakukan ke kamu. Di situ kelihatan dan kayak ada rasa am I really that bad gitu. Jadi kayak orang yang apa aku benar seburuk itu, apa aku benar-benar orang yang di satu sisi ada rasa seperti itu, namun aku ngerasain di satu sisi juga ngerasa ya gue memang buruk, gue memang nggak baik gitu, so what gitu, ada pride-nya langsung naik. Jadi ada dua sisi di sini. So aku bisa bilang entah kamu atau dia ada memiliki dominasi dari ego yang pride-nya tinggi banget di sini. Jadi kayak ya gue buruk, gue jelek, atau gue nggak baik ya terus apa gitu, iya gue memang gini gitu, ada rasa kayak gitu. Ada two of staves atau two of wands, six of wands, dan strength. Walaupun pride-nya ego tingginya egonya, so pride-nya egonya tinggi, pride-nya tinggi ya, tapi sebenarnya di dalamnya lemahnya dalam artian ya
Ya gue tahu gue buruk, gue salah, gue nggak mencoba untuk memperbaiki diri, but how, kayak gimana caranya, gue nggak tahu, aku nggak tahu, udah rasa kayak gitu. Lalu Hermit, Five of Staves, Seven of Swords. So ini memang siapapun yang energi terbaca saat ini, entah kamu atau dia, memang lagi berurusan banget dengan yang namanya pride-nya. Ya jadi kayak apa ya, aku bisa pride itu bisa bilang ego yang harga, lebih ke harga diri ya bahasa Indonesianya. Aku kurang apa ya, sulit untuk aku bikin ke bahasa Indonesianya ya gitu. Jadi kayak kayak harga dirinya tinggi gitu ya, dan itu yang dihadapi sekarang. Jadi untuk mengakui kalau dia salah ataupun kamu salah, oke, terlepas sih, sorry, terlepas. Ada flip card, ada Nine of Swords, ada Emperor, dan ada di Empress. Wow, di Emperor dan di Empress. So rasa ini memang berawal atau memang sedang terasa karena memang ada di dalam suatu hubungan yang sama, dua-duanya sama-sama mendominasi, entah kamu mendominasi ataupun dia sama-sama mendominasi. Aku ngeliat egonya sama, pride-nya sama tinggi, jadinya ya keras, sama-sama keras ketemu keras yang gak akan ada ujungnya. Dan aku ngeliat karena kekerasan itulah aku ngeliat nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya sama-sama mau menang ya. Dan aku ngeliat akhirnya hubungannya yang kalah. Six of Pentacles, Knight of Pentacles, dan ada Temperance. Jadi aku ngeliat gini, entah kamu atau dia ngerasa ya memang gue nggak salah, gue nggak ngerasa gue buruk. Di awal-awalnya ada ngerasa kayak gitu ya, karena cara itu dilakukan agar bisa moving on, kayak ngerasa gue udah melakukan hal yang terbaik yang gue bisa gitu. Jadi gue nggak salah kok, salah banyaknya ada di dia. Jadi rasa itu dimunculkan tuh, egonya dimunculkan, kamu dan dia sama gitu ya. Aku ngelihat agar mampu keluar dari hubungan ini ada courage-nya, ada keberaniannya. Setelah keluar ya kayak now what gitu, kayak sekarang apa gitu. Ternyata nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang di dalam hubungan. Aku ngeliat kalian berdua bakal ngerasa ke arah sana, dan ternyata kalian berdua ya sama-sama kalah. Jika hubungan itu gagal, kalian berdua lah yang kalah, nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang. King of Pentacles, Three of Pentacles, dan Three of Swords sih. Aku ngeliat bisa jadi hubungan ini ada cheating ya, ada pengkhianatan, ada orang ketiga, dan itu sangat menyakiti, entah kamu atau dia. Namun aku ngeliat tendensinya dua-duanya ada ngarah ke sana. Jadi entah kamu atau dia sama-sama sebenarnya ada tendensi orang ketiga, walaupun nggak benar-benar selingkuh di sini. Aku ngeliat bisa kayak gitu, namun itu akhirnya ketahuan dan sama-sama nyakitin kedua-duanya. Jadi apa yang kamu lakukan sebenarnya dia lakukan. Jadi kalian berdua ini melakukan hal yang sama sebenarnya, dan sakitnya pun sama. Ada King of Swords. So sekarang siapapun ini, entah kamu atau dia, ya udah mulai memegang pedangnya, swordnya, dan sadar kalau selama ini dia memakai swordnya itu sembarangan, dan gak ada yang bagus dari hal itu. Gak ada yang, ternyata menang dan kalah itu hanya masalah ego, dan kalian berdua sama-sama kalah. Dan aku ngeliat kalian udah masuk ke masa merenung di sini karena ada Hermit Mode. Kita lihat lagi.
ada di Hermit lagi sih, seperti aku bilang tadi. Seven of Wands, Nine of Pentacles, dan ada Three of Wands. Entah kamu atau dia sebenarnya sama-sama ada energi memperhatikan dari jauh, sama-sama ada energi kepo di sini ya. Entah mungkin salah satu kepo sosial medianya, atau memang salah satu ada yang kepo readingannya, ada kayak gitu aku ngerasa. Jadi kalian dua masih kepo satu sama lain. Karena apa? Karena ego kalian masih bermain. Jadi mau ngelihat siapa sih yang bener-bener bisa dibilang kalah dalam hubungan ini. So, ada pertarungan menang dan kalah di sini. Hierophant, Queen of Swords, dan Five of Pentacles. Tapi deep ya, di dalam kalian berdua itu sebenarnya ada kesakitan. Ada Ten of Swords, ada Five of Pentacles. Ego yang kalian berdua sama-sama tahan ini sebenarnya menyakiti kalian. Jadi kenapa rasa ini terus ada walaupun perpisahannya udah lama? Ya karena memang kalian menggenggam sesuatu yang menyakitkan. Seperti pisau, kamu genggam terus ya bisa bakal bikin kamu luka. So kamu harus pelan-pelan coba ngelepasin pedang itu. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kamu. Kamu mau sampai kapan menahan sesuatu yang memang harus kamu lepas? Aku ngerasain banget energinya itu. Enggak mudah, aku tahu, tapi ya memang harus seperti itu. Kenapa? Karena melepaskan ego itu seperti proses pelepasan kulit luar, dan itu sakit. Bukan seperti kita membuang sesuatu langsung hilang. No, kita sebenarnya melepaskan sesuatu yang memang udah melekat di diri kita, yang kita udah hidup bareng sama dia, bersama-sama. Ya kita udah terbiasa sama dia. Ego itu bisa seperti pasangan kamu, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi. Kamu udah terbiasa hidup sama dia, jadi kalau dia hilang gitu aja ya kamu bakal kehilangan rasa terbiasa. Walaupun sebenarnya kamu gak membutuhkan dia, dan kamu baik-baik aja tanpa dia. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada Mas, Tulip, dan ada Wedding Man. Oke. Energi ini entah kalau kamu menunggu, dia pun menunggu sebenarnya dalam hatinya, walaupun gak terlihat jelas. Dan kenapa gak terlihat jelas? Karena kelihatan banget aku ngeliat kamu dan dia sama-sama ingin, yang namanya terlihat udah moving on, sama-sama ingin untuk terlihat gak butuh sama sekali, tapi hatinya sebenarnya masih pengen, hatinya masih mau, cuman ya egonya bermain keras banget. So ya tinggal kalian berdua lagi, dan tinggal kamu gimana, mau memenangkan ego kamu terus atau apa. See the wedding lady, the wedding man. So ya udah jelas sama-sama menunggu, cuman karena memang egonya berat, ya udah nunggu aja terus, entah sampai kapan. Tuh, entah kamu atau dia ya harus memang memulai sesuatu dan belajar untuk melepaskan ego. Kalau memang kalian di dalam hati kalian yang terdalam pengenkan hubungan ini, jujurlah sama diri sendiri. Belajar untuk melepaskan ego, jujur kalau memang ya masih ada rasa itu dan masih ingin mencoba. Jangan biarkan ego kamu lagi yang menang, karena kalau ego kamu yang menang ya udah, hubungan ini ya begini terus, nggak akan ada kemajuan. Dan menunggu ya menunggu sampai kapan, nggak ada yang tahu. So that's it, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Dan aku banyak posting tentang mantra-mantra untuk soul healing. Silahkan cek di Instagram aku ya. I hope that can help you.
dan bye.